Halo, perkenalkan nama saya Rani Magdalena. Di sini saya akan membahas tentang peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah sebuah metode di mana penyederhanaan sebuah fungsi persamaan logika, contohnya seperti distributif, De Morgan, hukum penyerapan. Mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran, terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran, tetapi belum memiliki persamaan logika, sehingga sulit membuat untai rangkaian logika. Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan peta Karnaugh. Peta Karnaugh diperkenalkan oleh Maurice Karnaugh tahun 1953. Di sini dia menyampaikan beberapa sistem digital ya, atau persamaan logika. Seperti contohnya menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. 2. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena menggunakan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. 3. Total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. 4. Hemat biaya. Peta Karnaugh seperti matriks 2 dimensi, di mana komponen baris dari kolom adalah masukan dari sistem input. Dari masukan inilah yang kemungkinan disebut variabel Kap atau Karnaugh. Sehingga ada sebutan Kap 2, Fabel, Kap 3, Fabel, Kap 4, Fabel, dan seterusnya. Kap efektif digunakan hanya sampai 6 Fabel saja. Untuk Fabel lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan Kap. Mereka kompetensinya sangat tinggi sehingga diserahkan menggunakan program komputer. Khusus tutorial kali ini saya akan membahas Kap hingga 4 variabel. Lanjut. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan Kap 2 variabel. Anda bisa menuliskan 0 kemudian 1 sesuai contoh. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut, dan kita membuatnya. Setiap sel dari matriks akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Contohnya seperti ini. Sedikit berbeda dengan peta Karnaugh 2. Kap 3 Fabel menggunakan 2 Fabel di satu rusuk dan di Fabel di rusuk yang lain. Anda bisa membuat Kap dengan 2 Fabel di rusuk tegak dan 1 Fabel di rusuk mendatar, atau sebaliknya. Perhatikan tabel kebenaran. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi. Masukan 2 Fabel harus mengikuti kaidah atau perubahan di suatu tempat. Artinya, transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A. Dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1. Jadi, kita tidak boleh menulis 01 kemudian 10 seperti yang bisa Anda lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena kita susunnya 01.
kemudian 1, 0. Berarti perubahan terjadi di dua masukan A berubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada cup 2 Pabe isi kel dari kel map 3 Bobo juga berisi resu dari tabel kebenaran sebagai contoh. Anda boleh menggunakan cup yang atas atau yang bawah. Untuk cup 4 Pabo, Anda dapat memasukkan 2 Pabo di rusuk tegak dan 2 Pabo di rusuk mendatar. Contohnya seperti ini. Daerah Mitram. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambarkan peta Karnov atau cup dengan 2, 3, dan 4. Proses berikutnya adalah menentukan daerah Mitram. Daerah Mitram adalah sebuah daerah di dalam cup yang berisi nilai 1 yang bertetangga. Keanggotaan sebuah daerah Mitram berisi di mana N bernilai 0, 1, 2, 3. Seperti ini. Melukiskan daerah Mitram bisa secara vertikal atau horizontal, tetapi tidak bisa secara diagonal. Contohnya, mengapa? Karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah Mitramnya juga hanya 1. B. Nilai 1 adalah 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah Mitram. C. Terdapat 2 wilayah Mitram dengan masing-masing memiliki 2 anggota 1. D. Mirip dengan kasus poin B, sama. Sedikit berbeda untuk cup dengan dimensi yang lebih besar. Cup dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat, seperti globe. Artinya, daerah Mitram bisa saja menyatukan angka 1 yang di sisi atas dan bawah atau kiri dan kanan secara berputar. Lebih contohnya seperti ini. Bisa kita lihat. Ingat, di sini tidak bisa didiagonalkan ya. Membangun persamaan dari daerah Mitram di cup. Setelah daerah Mitram sudah kita tandai, proses berikut ini adalah menentukan persamaan dari daerah Mitram tersebut. Kita bisa menggunakan atas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah Mitram tersebut. Konsistensi yang saya maksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah Mitram. Sebagai contoh, untuk daerah Mitram hanya berisi 1 anggota seperti pada gambar di sini. Oke. A, B, atau C. Karena kita tidak bisa membuat daerah Mitram secara diagonal, maka cup di atas memiliki 2 daerah Mitram. Untuk daerah Mitram yang berisi 1 anggota saja membuat persamaan cukup mudah. Cukup lihat masukan untuk setiap daerah Mitram tersebut. Daerah Mitram 1 memasukkan dari sisi baris adalah A atau B, dan dari sisi kolom adalah C. Nilai akses di sisi mengacu pada nilai 0 pada masukan A dan C. Daerah Mitram 2 masukan dari sisi berisi adalah AB, dan dari sisi kolom adalah C. Ini adalah C. Sehingga fungsi persamaan dari CAM tersebut adalah ABC plus ABC, membuktikan dengan tabel kebenaran. Untuk daerah Mitram yang berisi lebih dari 1 asas konsistensi bisa kita gunakan. Perhatikan contoh ini. Pada contoh di atas, daerah Mitram yang berikut memiliki 4 anggota di mana masukan adalah sisi baris AB, sisi kolom CD. Nilai yang konsisten di sini adalah B. Kenapa?
A yang bernilai 0, sedangkan nilai yang konsisten di sini kolom adalah D. Sehingga persamaan untuk kam di atas adalah BD. Lihat pada